Presiden Joko Widodo menegaskan masih banyak regulasi nasional yang harus dibenahi karena tumpang tindih dan tidak memberikan kepastian hukum. Hal itu membuat para pejabat menjadi takut untuk berinovasi. Regulasi nasional harus terus kita benahi. Sekali lagi, regulasi nasional harus terus kita benahi. Regulasi yang tumpang tindih, regulasi yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, regulasi yang membuat prosedur berbelit-belit, regulasi yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi, ini yang harus kita rombak dan kita sederhanakan. Sebuah tradisi sedang kita mulai, yaitu dengan menerbitkan Omnibus Law. Satu undang-undang yang mensinkronisasikan puluhan undang-undang secara serempak, sehingga antar undang-undang bisa selaras, memberikan kepastian hukum, serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi, dan akuntabel serta bebas korupsi. Kita lanjutkan dialog dengan Pak Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK. Pak Pahala, jika menyoroti statement Presiden baru saja, regulasi ini yang dimaksud Presiden, regulasi yang membuat pejabat dan juga birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi begitu. Kalau dilihat dari skala atau cakupan nasionalnya, poin mana yang Anda soroti selain terkait dengan investasi? Jadi kalau di pidato Presiden kan disebut antara lain regulasi itu membuat pejabat takut berinovasi. Itu yang kita lihat ini loh, di zaman pandemi ini kelihatan sekali bahwa pejabat ini takut berinovasi. Tapi di poin-poin sebelumnya disebut tentang investasi di lapangan. Gitu. Tapi ini dimulai, disebutkan dimulai dengan Omnibus Law di tingkat undang-undang. Artinya itu di skala undang-undang. Nah, yang kami soroti sebenarnya investasi undang-undang betul. Di ESDM itu ada 300 izin. Sekarang dipangkas jadi tinggal 170. Bisa. Karena ada yang liatin serius waktu kita kerjakan lewat OSS. Bisa. Tapi begitu investasi di pusat sekarang tinggal 170. Lebih mudah, lebih cepat. Waktu dia ke daerah, nah ini yang belum. Ini yang kita bilang. Kalau cerita investasi, sesudah Omnibus Law harusnya segera dimulai sinkronisasi ke level di bawahnya, level perda misalnya gitu kan. Dan kalau yang masalah pejabat takut itu kita bilang ya ini sebenarnya lagi pandemi direlaksasi malah takut gitu kan. Bayangkan ada salah satu prosedur yang bilang Anda harus tanda tangan namanya surat tanggung jawab mutlak. Artinya kalau ada apa-apa Anda ditagih untuk Anda tanda tangan. Nilai programnya 30 triliun. So, bayangkan siapa juga yang nggak dingin kakinya kalau suruh tanda tangan begitu kan. Kalau nggak sekarang 5 tahun lagi saya tiba-tiba yang manggil Anda tanda tangan ini. Ternyata dari 30 triliun ada 2 yang salah nerima gitu. Wah itu kan repot. Nah, makanya semua berusaha, jangan saya yang tanda tangan ini, yang sebelah aja gitu. Saya kan cuma melaksanakan ini itu saja. Yang begitu-begitu itu pasti akan membuat lebih lambat. Tapi kita nggak bisa salahkan juga gitu. Sama seperti pengusaha yang mengeluh diperas. Gitu. Itu diperas kalau dia merasa tidak melanggar, ada yang bilang melanggar. Dimintakan uang, dia bilang diperas, dia teriak. Kalau dia benar melanggar, ada yang tahu, didatengin. Anda melanggar, oh iya memang saya melanggar, betul ini aturannya. Kan dikasih dan selesai saja tuh. Selesai saja. Jadi pemerasan itu kan kalau ada yang nggak cocok tuh, dia teriak gitu kan. Kalau cocok semua sama-sama tahu bahwa saya melanggar dan saya mengambil keuntungan dari melanggar. Saya tidak boleh bangun bangunan di pinggir sungai, tapi dengan sengaja saya bangun, saya tahu melanggar dan aparat tahu bahwa Anda melanggar, tapi damai, kan nggak akan teriak gitu. Akan teriak. Nah, kita bilang betapa besarnya di bawah ini yang perizinan ini, yang sebenarnya kondisi yang tidak ideal, solusinya ya bukan hanya aparat saja ditertibkan atau pengusaha dibilang Anda jangan melanggar. Aturannya dibenerin, disederhanakan misalnya gitu. Nah di Omnibus ini di tingkat undang-undang, kita bilang ayo dong diturunin lagi ke bawah tingkat perda kabupaten kota, karena operasionalnya justru di sana. Oke, peraturan kalau sekarang di pusat ada kurang lebih di 8.400, ini yang terbaru, kalau di daerah kurang lebih 16.000, kemudian juga di kementerian sendiri yang skalanya nasional
itu juga 16.000 sendiri, total artinya ada 43.000. Itu yang sampai sekarang masih terjadi, masih diterapkan hingga ke daerah. Ya, kita ngomong dengan real estate Indonesia lah. Dia bilang bahwa untuk urusan Pemda kabupaten saja membuat satu perumahan aja 24 dengan Pemda kabupaten. Di tanah di sebelah saya ada selokan, harus minta izin dari Dinas Tata Air coba. Selokan apa urusannya dengan bangunan perumahan? Belum listrik, telepon, jalan, apalagi kalau ada sungai melingkar masuk ke tanah saya. Bagusnya dilurusin Pak supaya lebih bagus. Coba cerita ngelurusin sungai, udah cerita panjang bener. Gitu. Nah, yang begitu-begitu kan di tingkat operasional. Ya. Kemana dia teriak? Ya sudah, pilihan dia lurusin aja diem-diem. Begitu datang pengawas, ini Anda nggak punya izin ngelurusin sungai. Ya. Walaupun dilurusin jauh lebih bagus jadinya, gitu, nggak punya izin ya Anda salah. Ya udah damai aja lah kita, selesai. Sama pengusaha ditaruh ke biaya investasi. Kita ngomong real estate, izin prinsip 2 hari Pak. Merealisasikannya 2 tahun belum selesai. Langkah apa yang paling efektif menurut Anda Pak Pahala? Sehingga statement pidato Presiden kemarin tidak hanya semacam warning, tidak hanya semacam ultimatum, tapi lebih kita bilang kalau untuk perizinan, kalau kita dorong lewat mekanisme terobosan, misalnya kepastian waktu, gitu ya. Itu kita bilang kalau kenapa enggak di tiap perda itu disyaratkan. Kalau 30 hari tidak keluar izinnya dianggap Anda izinnya di oke. Jadi Pemda lari itu untuk ngerjain. Kalau nggak kan dia ulur-ulur juga nggak ada konsekuensinya, gitu kan. Nah, kenapa klausul itu tidak merupakan klausul wajib di setiap perizinan, sehingga ada juga tanggung jawab Pemda untuk mengeluarkan izin secepat-cepatnya. Kalau sekarang enggak, pokoknya disetujui DPRD. Berapa lama? Nggak tahu. Kalau nggak disetujui kayak apa? Nggak tahu. Nah, ini membuka peluang. Dari sisi pencegahan kita bilang kalau ada klausul itu ampuh sebenarnya. Katakan 30 hari nggak setuju, Anda dianggap oke. Atau kalau yang tidak disetujui, maka izin prinsip sementara boleh keluar dalam tempo katakan seminggu. Itu mempercepat investasi. Yang kedua kita bilang kalau memang tujuannya untuk PAD, untuk penerimaan asli daerah, buat pengusaha itu bukan masalah besar atau kecil. Yang penting pasti. Jangan seperti kita bilang, retribusinya cuma 300.000, syarat-syaratnya harus ke sana kemari, habisnya 3 juta. Lah bilang aja 2 juta, selesai. Tapi satu pintu jadi. Gitu. Nah semangat ini kita masih lihat belum ada di tingkat lapangan. Jadi yang di pusat sudah mengklaim memperlancar investasi, tapi yang di lapangan kita bicara dengan asosiasi-asosiasi kan, gitu ya. Kita bicara dengan sebagai payung, sebagai undang-undang Omnibus Law sudah oke untuk investasi. Sudah dimulai. Ya, hanya yang belum jelas di daerah. Nextnya apa gitu, di tingkat di bawah undang-undang ini apa, padahal ini yang mendesak, yang di lapangan yang terjadi pemerasan segala macam ini karena yang di daerah. Ya. Sekarang saya ingin beralih sedikit terkait dengan tindak pidana korupsi, Pak Pahala, apakah Anda juga melihat banyaknya regulasi yang tumpang tindih, yang prosedur yang berbelit-belit terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi? Kalau pidana korupsi agak beda sedikit dengan regulasi di perizinan. Karena gini, pidana korupsi itu ada wasitnya. Kita mengenakan pasal itu kan nanti dibawa ke pengadilan. Ya. Itu kelihatan ada wasitnya lah kira-kira. Beda dengan kita bilang regulasi yang di perizinan, mau tumbang ini mau enggak, ya sudah memang nggak ada wasitnya. Paling mengeluh aja pengusaha. Dia yang pengeluhan yang kita dengar. Jadi konteksnya agak beda kita pikir. Oke. Sekarang kalau kita kembali ke Omnibus Law, kemarin 20 atau 21 yang ada demo besar buruh di DPR juga kemudian ada kesepakatan. Salah satunya adalah dengan mengembalikan sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Artinya perusahaan yang tadinya semula diatur tidak akan diberikan sanksi pidana tapi berbentuk sanksi administratif jika menyalahi aturan terkait dengan ketenagakerjaan atau PHK atau pemberian pesangon itu sudah direduksi. Artinya sudah kembali lagi ke pidana. Ada statement Anda terkait hal itu Pak Pahala? Kita sih ngeliat begini, kalau yang soal hubungan ketenagakerjaan gitu, yang concern kita, sekali lagi kita bicara banyak dengan asosiasi gitu ya. Jadi buat pengusaha itu sekali lagi dia perlu jelas, gitu. Besar kecil itu nomor 2, dia bisa hitung gitu kan, kalau masuk hitungannya ya dia mulai, kalau enggak. Nah yang terjadi di lapangan kelihatannya kecil gitu ya, gajinya mungkin kita bukan yang istimewa juga gitu ya di regional, tapi ikutannya yang dia nggak tahan gitu kan.
17-an dimintain sumbangan, ulang tahun pemerintah daerah dimintain sumbangan gitu kan. Yang begitu itu kan sama pengusaha apapun namanya gitu kan tetap biaya. Nah kalau di total biaya tenaga kerjanya sudah besar gitu kan, ya yang kelihatan adalah kok gajinya nggak naik-naik. Ya karena buruh kan nggak tahu bahwa dia menanggung biaya-biaya sampingan yang juga besar gitu kan. Saking seringnya urusan dengan hukum, terpaksa dia bayar resident lawyer untuk urusan tenaga kerja. Itu kan biaya juga, gitu ya. Nah yang begitu dibilang pesangon, nah ini cerita yang lain lagi, dipikirkan pesangonnya semakin panjang dia kerja, semakin besar, padahal produktivitasnya dia merasa semakin kecil. Karena agak beda dengan di barat sana, easy hire, easy fire, gitu kan. Kalau sekarang enggak, gitu kan. Begitu dia jadi pegawai tetap, makin panjang urusannya, gitu. Nah makanya kita lihat kalau ini soal pidana, dan pidana, yang kita lihatnya di lapangan deh. Gitu. Kalau orang nggak bayar pesangon itu udah pernah nggak orang dipidana gitu. Jadi kita lihat aja gitu. Ya. Kalau itu tidak ada, gitu, tidak pernah ada di lapangan, bisa dipastikan ini aturan jadi cuma alat menakut-nakuti, gitu loh. Karena dia tahu juga nggak mungkin implementasi, gitu ya. Nah kita bilang yang berlebihan ini juga perlu dilihat gitu ya, kayak perda lah gitu. Disebut loh beberapa perda itu akan dipidana, akan didenda sekian. Kalau nggak pernah terjadi, nggak ada juga orang yang takut kok, didiamin aja. Tapi buat oknum dia lihat, ini ada loh pasal pidana, coba kita datengin. Ini ada pidananya, ya sudah kita damailah gitu. Artinya jadi itu alat untuk menakut-nakutin tapi in a bad way. Tapi itu yang Anda lihat. Sebab kalau misalnya menakut-nakuti tapi in a good way, artinya orang akan ngerem lagi kalau mau bertindak macam-macam. Setuju. Buat yang baik itu alat dipakai sebagai pagar, gitu kan, bahwa saya tidak boleh melanggar ini. Jadi kalau saya membayar gaji buruh serupiah, saya harus mencadangkan untuk pesangon dia katakanlah serupiah lagi. Itu saya berniat baik, gitu kan. Dan kita pikir semua orang berinvestasi awalnya pasti berniat baik lah. Saya susah masuk di akal orang berinvestasi dengan niat mari kita memeras buruh, gitu kan, nggak mungkin. Kalau terjadi begitu, kita harus lihat biaya apa lagi sih yang dia terbeban. Seperti kita bilang, realita aja deh di lapangan. 17-an ulang tahun pemerintah daerah, belum lagi acara ini, itu, ormas minta, segala macam gitu. Itu kan ya kedoknya sumbangan lah gitu ya. Kita bilang oke lah gitu. Itu kan nggak pernah dihitung berapa jumlahnya. Saya duga itu udah signifikan. Yang kita tahu beberapa terpaksa mencadangkan biaya lawyer. Terpaksa, ya karena ini banyak masalah yang begini. Nah endingnya kok gaji buruh kita nggak naik-naik. Kita bilang ya bukan nggak naik mungkin ya gitu. Kita bilang kalau beban pengusaha terbuka jelas gitu. Tapi pada saat yang sama pengusaha yang nakal ya tindak saja. Tindak saja. Kalau dia bilang pesangon pidana ya silakan dipidana. Coba kita lihat ada nggak yang pidana. Jangan-jangan orang udah pergi duluan gitu. Begitu nggak ada ya sudah lumpuh. Gitu. Kalau dari Serikat Buruh mengatakan Omnibus Law ini adalah bicara investasi tapi mereduksi kesejahteraan buruh. Anda setuju? Enggak, benar-benar enggak. Jadi saya pikir kalau investasi masuk ke Indonesia lebih banyak, gitu kan, pemerintah ingin investasi lebih banyak, gitu, sehingga tenaga kerja yang pengangguran kita juga lebih banyak diserap, ekonomi jalan, gitu. Kita pikir semua yang namanya biaya tenaga kerja, pure biaya tenaga kerja, gitu. Kita pikir buat pengusaha juga kalau yang berniat baik gitu ya, atau yang waras saja lah gitu. Kenapa juga saya ngambil keuntungan dari gaji buruh? Nggak mungkin, keuntungan saya dari jualan produk, bukan dari memeras tenaga orang. Saya pikir semua itu udah prinsip bisnis lah. Mana ada bisnis untung dari tenaga kerja mau diperas habis gitu kan? Nggak mungkin lah. Nah kita pikir ya sama-sama aja lah gitu, bahwa ada pengusaha yang nakal ya dihukum gitu kan. Tapi sebagian besar yang baik ini ya didorong gitu kan. Tentu saja kita pikir tidak ada pengusaha yang mengambil untung dari gaji buruh, kecuali memang dia berniat jahat gitu. Atau dia punya beban lain yang terkait dengan tenaga kerja gitu. Jadi kita bilang ya investasi harus maju lah, kalau enggak ya gimana gitu kan. Orang baik, tenaga kerjanya banyak gitu. Baik, Pak Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK, terima kasih telah bersama kami pagi ini, Pak. Terima kasih. Selamat pagi.